Terima kasih Celia untuk lagu yang begitu indah ya. Dan juga doa dari Pak Christian yang sangat baik. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan PA kita dari sesi yang pertama minggu yang lalu. Minggu lalu kita sampai pada kesimpulan bahwa kita itu sebenarnya tidak bersukacita karena penderitaan pada dirinya sendiri. Kita menderita, kita meratap ketika kesulitan itu datang. Tetapi sukacita kita bukan karena penderitaan itu, tetapi melalui penderitaan itu kita mengalami Allah. Kita mengalami Sang Immanuel yang beserta dengan kita, Sang El Shaddai yang menolong pada waktunya, dan Sang Penjunan yang sedang membentuk, memperindah kita. Jadi sukacita kita itu alasannya berbeda dari orang dunia. Kalau orang dunia, seperti yang saya katakan di minggu yang lalu itu, Epikurianisme, ya, ataupun Stoicisme, dan lain, mereka sukacitanya bergantung pada penderitaan. Semakin kecil penderitaan, semakin besar sukacita. Tetapi dalam kekristenan itu berbeda. Ya, berbeda. Jadi kita membedakan antara kebahagiaan sementara dengan kebahagiaan yang sifatnya kekal, yang sifatnya internal, yang adalah buah Roh Kudus. Jadi bersukacita dalam penderitaan itu tidak bisa dihasilkan dari jiwa manusia yang berdosa. Tetapi itu adalah buah Roh Kudus, anugerah yang diberikan karena saudara dan saya itu sinkron, berjalan di dalam kehendak Tuhan, di jalan Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak berjalan di jalan Tuhan, tidak sedang melakukan kehendak Tuhan, mustahil ada buah sukacita itu. Apapun, ya, bukan hanya dalam penderitaan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Yang kita pikir buat kita happy pun itu sebenarnya bukan sukacita, akan menimbulkan gelisah. Ya, misalnya orang yang minum minuman, orang yang menang berjudi, mungkin waktu itu terjadi, hormon-hormon kita itu bekerja, memberikan kita dopamin, ya, feromon, dan seterusnya. Ya. Itu yang membuat kita itu sensasi sukacita, tapi itu sementara. Begitu itu semuanya habis, kita malah dijerat di dalam perasaan duka yang mendalam. Kalau kita orang Kristen, ya, kita kan berduka karena kita sudah berbuat salah. Kita berduka karena kita sudah melanggar hukum Tuhan. Kita berduka karena kita sudah menyangkal Tuhan. Nah, jadi itu beda sekali ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kenapa kita itu bersukacita? Karena kita mengerti alasan dan tujuan itu. Ya. Jadi kita sudah belajar di minggu yang lalu, langkah pertama untuk menghadapi penderitaan adalah anggaplah penderitaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Sebuah ujian iman yang akan menghasilkan ketekunan. Nah, ini alasannya. Alkitab Yakobus berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, kenapa kita bisa menganggap kalau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan atau mengalami banyak kesulitan hidup, banyak mengalami penderitaan, itu kita bisa menganggapnya sebagai sebuah sukacita, kebahagiaan. Mengapa? Sebab kamu tahu. Sebab kamu tahu. Jadi tahu di sini ini sifat artinya itu mengenal personal ya. Mengenal personal. Sebab kamu tahu cara kerja Tuhan. Dan cara kerja Tuhan adalah dia justru menghajar orang-orang yang dianggap anaknya. Dan cara kerja Tuhan adalah justru lewat lembah bayang-bayang maut, kita mengenal Tuhan itu lebih lengkap, lebih akrab, dan lebih genap. Nah, kita mengerti bahwa penderitaan itu bukan untuk mematikan iman, tetapi dikatakan ujian iman. Nah, ujian iman ini jadi bukan untuk mematikan iman. Tuhan, kok kamu kasih aku sih hal yang seperti ini kok? Beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, akhir minggu ya hari Sabtu itu, saya punya teman seangkatan di seminari. Sekarang beliau adalah hamba Tuhan di GKI Kanaan ya. Dia pada satu hari yang sama kehilangan dua kakaknya yang berada di dua kota berbeda. Satu di Semarang, satu di Jakarta. Kedukaan itu double, bukan cuma satu, bukan cuma single, double. Nah, tetapi itu bukan untuk mematikan iman. Justru kalau itu dari tangan Tuhan, itu adalah sebuah ujian iman.
Dan Alkitab berkata, ujian iman itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, yaitu ketekunan. Sesuatu yang tidak akan didapatkan kalau hidup kita itu lancar. Kalau hidup lancar, siangso, gitu ya, kita duduk ongkang-ongkang kaki, kita tidak dilatih untuk bertekun, tidak dilatih untuk bergantung, merangkul Tuhan dengan erat. Nah, tapi justru lewat ujian imanlah ketekunan itu muncul. Nah, kita dilatih bertekun. Jadi tujuan dari ujian iman itu sendiri apa? Supaya saudara dan saya menghasilkan ketekunan. Nah, ketekunan itu nanti akan membentuk karakter kita sehingga kita menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan apapun. Apakah itu di dunia ini? Enggak. Suatu saat nanti. Roma 8 ayat 29 berkata bahwa kita ditetapkan, kita dipilih, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Tuhan itu tidak menyelamatkan kita supaya kita menjadi kaya raya, tidak pernah sakit. Enggak. Tetapi ada hal yang lebih kekal, yang jauh lebih berharga dari semua yang dicari orang dunia itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan nilai yang berbeda antara para pengikutnya dengan orang dunia. Ya, kamu butuh makan, kamu butuh pakaian, kamu butuh tempat tinggal, tetapi semuanya itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Aku. Tetapi kamu memang butuh semuanya itu, aku tahu, Tuhan berkata. Namun carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka hal-hal yang esensial itu, kebutuhan pokok itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan artinya apa? Hal-hal yang bagi manusia itu dikejar-kejar, bagi Tuhan itu cuma bonus. Ada hal yang jauh lebih penting, yaitu yang bernilai kekal. Kerajaan Allah, merajakan Allah, hidup di bawah pemerintahan Allah sebagai raja. Itu jauh lebih penting. Nah, ketika kita mempunyai karakter seperti itu, kita dikatakan sempurna. Karena kita diciptakan untuk itu. Jadi, kita bisa simpulkan sampai pada tahap ini bahwa penderitaan Kristen, menurut iman Kristen di tangan Allah, itu bukan virus yang mematikan, tetapi justru vaksin yang membuat kita itu semakin kuat. Gitu ya. Ini analogi yang kontekstual. Baik. Mari kita lihat beberapa firman Tuhan ya. Ini konsep firman Tuhan ya tentang penderitaan. Roma 5 ayat 3-5 ya. Menegaskan dari yang kita baca dari Yakobus tadi. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bermegah di sini bukan sombong. Bermegah di sini memang menggunakan kata boasting, tetapi boasting on what ya. Kita itu bermegah artinya kita memegahkan siapa di dalam penderitaan itu. Nah, kita bermegah artinya kita meninggikan Allah justru ya. Nah, kenapa kita bermegah? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Persis ya, seperti tadi dalam Yakobus pasal 1 itu. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Karena penderitaan adalah ujian iman. Kita lulus dari ujian itu. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan yang semakin lama semakin kuat karena iman kita teruji. Percaya kita sama Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Itu maksudnya. Jadi 1 kali Tuhan menolong, 2 kali Tuhan menolong, 3 kali Tuhan menolong. Untuk berikutnya kita tidak pernah lemah pengharapan kita. Karena kita kenal Allah yang menyertai kita itu. Allah bekerja dengan cara yang luar biasa. Kita tidak bisa menentukan kapan waktunya Tuhan memberikan jalan keluar. Bahkan kadang-kadang sampai Tuhan memberikan jalan keluar terakhir. Jalan keluar terakhir apa? Kita bertemu muka dengan Tuhan. Itu akhir dari semua penderitaan. Itu jalan terakhir. Nah, pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Perhatikan ini ya. Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Ini oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Cinta kepada Tuhan. Itu diberikan lewat Roh Kudus di dalam hati kita bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kita lihat lagi apa kata Petrus. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan, untuk menguji, mencobai. Ini kata yang sama. Kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian
dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu ketika kita itu menjadi serupa dengan Kristus. Ya, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Jadi kita lihat baik Yakobus, Paulus, Petrus, konsepnya sama tentang penderitaan. Ya, penderitaan itu bukan akhir dari segala sesuatu, penderitaan itu hanya ujian iman supaya kita naik kelas. Supaya kita itu melaluinya dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan itu jauh lebih tinggi nilainya. Paulus berkata lagi, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, orang Kristen yang diuji imannya di dalam penderitaan, itu akan keluar menjadi emas yang semakin murni, yang menunjukkan kualitas emas itu sendiri. Sekali lagi, emas itu, kita itu memiliki iman seperti emas. Nah, ini menunjukkan, Paulus ingin katakan, ingat ya, tetap nilaimu itu bukan pada dirimu sendiri, tetapi pada Allah yang membuat kamu itu kuat. Nah, di sanalah kita itu bermegah dalam kesengsaraan kita. Sehingga penderitaan itu dijadikan oleh Tuhan sebuah konteks di mana saudara dan saya justru lewat iman kita menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Kita justru menyaksikan Kristus. Saudara, kita tidak menguji terangnya lampu di bawah terik matahari. Kita menguji terangnya lampu itu di dalam kegelapan. Ya. Sehingga iman itu justru diuji di tengah-tengah penderitaan. Nah, orang itu akan melihat, kamu kalau memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan, di dalam hidup yang lancar, itu semua orang bisa, tidak usah Kristus ya, orang agama lain pun bisa melakukan hal yang sama. Tetapi, kalau engkau tetap memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan, setia, melakukan kebenaran, apapun risikonya, sekalipun di tengah tekanan yang besar, dan kau tetap melakukannya, itu pasti bukan karena kamu. Karena kamu itu manusia biasa. Itu pasti karena Tuhan yang bekerja dalam diri kamu. Nah, di sanalah Kristus itu semakin ditinggikan. Nah, saudara tangkap ya. Ketika Musa menggunakan tongkat kayu untuk membelah Laut Merah, kuasanya itu ada di tongkat kayunya, ada di kekayuan dari tongkat itu, atau ada dalam Allah yang bekerja lewat tongkat itu. Nah, kita tahu pasti, yaitu pasti kuasa Allah, bukan tongkatnya. Bahkan tulah-tulah itu bukan karena Musa, tetapi Allah yang dilayani oleh Musa yang mengerjakan. Nah, jadi, saudaraku, ini yang dimaksud oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 9 ini. Kita itu cuma bejana tanah liat. Tetapi bejana tanah liat yang menampung harta yang besar. Harta yang mulia, yaitu Allah yang ada di dalam kita. Nah, sehingga di dalam penderitaan pun, ini adalah kesempatan baik, kesempatan yang besar, untuk saudara dan saya itu menyaksikan Kristus. 2 Korintus 16 ayat 17. Sorry, itu saya salah ketik ya beberapa kali. Sebab itu kami tidak tawar hati setelah mengerti penderitaan itu seperti itu, ujian iman menimbulkan hal yang baik. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Lihat ya bagaimana anak-anak Tuhan itu melihat penderitaan di dalam kitab suci. Jadi saudaraku, pertumbuhan iman sejati, iman yang tahan uji, itu tidak pernah terjadi di zona yang nyaman. Tapi justru di tengah kesulitan, saudara itu menjadi semakin cinta Tuhan, percaya Tuhan, iman, pengharapan, dan kasih kita bertumbuh. Ya. Perhatikan kata Charles Colson, ya. Chuck Colson. Dia berkata, suffering is rightly called the school of faith. Ya. Penderitaan itu dengan tepat kita bisa sebut sebagai sekolah iman. Karena di dalam
justru melalui kesulitan, ya, masalah-masalah dan kemunduran-kemunduran, itu kita dibawa kepada akhir dari diri kita sendiri. Nah, di tengah kesulitan, akhirnya kita menyadari bahwa kita itu tidak bisa apa-apa. Nah, maka kecenderungan manusia yang normal, khususnya untuk orang-orang yang mempunyai kemauan yang keras, itu adalah bergantung pada dirinya sendiri, pada kekuatannya sendiri, pada kemampuannya sendiri. Tetapi ketika semuanya itu tidak available, semuanya itu tidak lagi tersedia, ketika segala sesuatu itu gagal, nah, itu saatnya kita dipaksa untuk percaya hanya kepada Allah. Nah, ini yang disebut dengan sekolah iman. Uang tidak bisa membeli kesehatan sampai pada tahap tertentu, ya. Orang kaya pun bisa mati karena sakit. Orang pinter pun bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Jadi kepandaian, kepintaran, kekayaan, kesehatan itu ada batasnya. Ada batasnya. Nah, sampai pada suatu ketika Tuhan itu membukakan mata kita bahwa semua yang kita punya itu tidak bisa kita gantungi, tidak bisa kita sandari. Itu cuma sarana. Sarana yang sangat terbatas. Nah, di sanalah kita itu akhirnya dipaksa untuk berlutut, datang kepada Tuhan, mengakui bahwa Tuhan adalah segalanya. Nah, inilah disebut sekolah iman. Ya, tadi itu hanya terjadi waktu penderitaan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini adalah skema strategi Tuhan. Aku mau menjadikan kamu itu penjala manusia. Aku tidak ingin menjadikan kamu konglomerat. Aku tidak ingin menjadikan kamu itu orang yang tidak pernah sakit. Aku tidak mau menjadikan kamu itu peraih Nobel. Bukan itu tujuan utamanya. Tetapi kamu ikut aku untuk aku jadikan penjala manusia. Nah, para murid itu melewati masa-masa sulit, saudara. Mengikut Tuhan Yesus pergi kemana-mana, mereka itu tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus tidak menginap di rumah orang-orang kaya. Dia diundang Sakius, ya diundang hanya untuk makan, tetapi tidak menginap di sana. Ya. Dia diundang Simon orang Farisi yang juga kaya, tetapi Tuhan Yesus tidak kong-kali-kong dengan dia. Para muridnya pun tidak mendapatkan fasilitas lebih. Mereka seringkali mengalami kelaparan di tengah perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengajak mereka melewati jalan salib itu. Friedrich Nietzsche berkata, only where there are graves can resurrection be. Hanya di kuburan, di sana ada kebangkitan. Saya menggunakan kutipan ini dengan maksud seperti ini. Hanya ketika kita itu mematikan manusia lama kita, di sanalah manusia baru kita akan bertumbuh dan berkembang. Nah, mematikan manusia lama kita, Tuhan sering pakai penderitaan. Sarana yang efektif. Di sana kita berjumpa pada ketidakmampuan manusia lama menolong kita lepas dari masalah. Justru seringkali kalau kita itu keras kepala, tetap menggunakan cara yang lama, kita akan membuat lebih banyak masalah. Thomas A. Kempis dalam Imitation of Christ mengatakan begini, Tuhan Yesus itu mempunyai banyak orang yang mencintai kerajaannya di surga, tetapi hanya sedikit yang mau memikul salibnya. Dia punya banyak orang yang menyukai kenyamanan, tetapi hanya sedikit yang menginginkan penderitaan bagi Allah. Banyak orang ingin datang di meja perjamuan, tetapi sedikit orang yang mau berpuasa. Banyak, atau mungkin semua, ingin bersukacita, tetapi sedikit yang mau menderita bagi Tuhan. Many follow Jesus to the breaking of bread, but few to the drinking of the cup of his passion. Banyak yang mau makan roti, tetapi sedikit yang mau meneguk, ya, menenggak cawan penderitaan. Banyak yang mengagumi mujizatnya, tetapi sedikit yang mengikuti dia di dalam perendahan dirinya di kayu salib. Nah, saudara, ini menarik sekali ya. Mungkin ini menjadi sebuah
refleksi buat kita ya. Tuhan memberikan kita satu paket. Saudara dan saya tidak bisa pilih paketnya. Tuhan yang pilih. Ya. Dan percayalah, itu yang terbaik buat kita. Sekalipun kadang-kadang kita nggak ngerti mengapa yang susah-susah itu menjadi yang terbaik. Oke. Nah, sekarang kita lanjut kepada mintalah hikmat. Kalau tadi anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, langkah kedua adalah minta hikmat. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ada yang tidak bisa, tidak sanggup menganggap atau menemukan sukacita di tengah penderitaan, Yakobus berkata, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, meminta hikmat kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, mari kita lihat ya. Siapa yang meminta? Siapa yang diperintahkan untuk meminta? Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, satu-satunya kualifikasi adalah orang yang kekurangan hikmat. Jadi diminta oleh Tuhan untuk meminta hikmat itu kepada Tuhan. Ini satu-satunya kualifikasi. Jadi tidak ada kualifikasi yang lain. Oh, siapa yang harus minta hikmat? Ya, orang yang sekolahnya tidak tinggi. Tidak ada. Semua orang yang sekolah tinggi, sekolah rendah, kaya, miskin, hidup lama, hidup singkat, sehat ataupun sakit. Tidak masalah. Semua. Siapa saja. Asal dia kekurangan hikmat. Nah, menarik sekali ya. Bagian ini juga sebenarnya mengajarkan kita untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Siapa sih di antara saudara dan saya yang siap menghadapi semua macam penderitaan? Tidak ada yang siap. Saya yakin ya, tidak ada yang siap. Kita ingin menghindari penderitaan. Sehingga Tuhan tahu. Namun Tuhan juga memberikan jalan. Ya. Ketika kau menghadapinya, kau pasti kaget-kaget. Tetapi setelah kau bangun pagi, mendapati bahwa penderitaan itu real, ada di sekitar kita. Nah, ini saatnya kita untuk datang kepada Tuhan. Ya, saatnya kita untuk datang kepada Tuhan untuk meminta hikmat. Saudara, tahun 2016 papa saya meninggal dengan tiba-tiba karena kecelakaan naik mobil di jalan raya yang sebenarnya tidak ramai. Beliau nabrak pohon, gitu aja. Tiba-tiba langsung meninggal. Nah, lalu kan kita itu sekeluarga sibuk ya, sibuk ngurusin kedukaan ini dan itu ya. Kita itu disibukkan, nangis ya nangis, tapi masih sibuk. Sampai suatu ketika itu di hari kedua atau hari ketiga, saya itu bangun pagi, baru saya itu mendapatkan sengat penderitaan itu, perasaan kehilangan itu. Saya bangun pagi itu tidak berhenti-hentinya, saya nangis, terus air mata itu mengalir, mengucur begitu rupa. Ketika mata saya menutup, saya itu selalu melihat putaran video dari memori saya, bagaimana saya dengan papa saya, dari kecil sampai besar itu. Saya itu lahir menyadari, sekarang saya itu anak yatim. Saya tidak punya orang yang saya sebut papa lagi. Nah, itu penderitaan itu. Nah, ketika kita mulai sadar, waduh, saya berkata, Tuhan, aku tidak siap. Saya butuh hikmat dari Tuhan. Nah, saudara, di saat itulah Tuhan itu berkata, mintalah hikmat. Nah, saudaraku, siapa mereka ini? Mereka yang kekurangan hikmat, yaitu mereka yang mengalami kesulitan untuk mengenal, menghayati, dan menghadapi penderitaan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Yang ngalamin kesulitan untuk bisa memproses penderitaan itu sampai akhirnya kita berada di jalan Tuhan di tengah penderitaan itu, menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Roh Kudus itu memberikan sukacita. Nah, ini kalau kita tidak sampai di sana, berarti kita mengalami kesulitan. Kalau kita mengalami kesulitan, kita itu kurang hikmat. Kalau kita kurang hikmat, Tuhan bilang, mintalah hikmat. Siapa orang yang kekurangan hikmat di tengah penderitaan? Yaitu mereka yang lebih dikuasai oleh ketakutan dan kesakitan, ketimbang dikuasai oleh Allah sendiri. Masih ingat perumpamaan tentang seorang penabur? Tipe tanah yang ketiga adalah tanah yang yang memiliki banyak semak duri. Sehingga benih
yang ditaburkan itu terhimpit oleh semak duri. Nah, dikatakan dihimpit oleh apa? Dihimpit oleh kenikmatan hidup, dihimpit oleh kekhawatiran. Nah, ada orang tertentu yang masih punya tipe tanah itu seperti itu. Nah, orang seperti ini perlu datang kepada Tuhan, merendahkan dirinya. Tuhan, aku butuh hikmat. Aku tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran ini. Aku justru mau dikuasai oleh Engkau yang memberikan sukacita. Di tengah penderitaan. Ingat, bukan berarti kita itu menyukai penderitaan. Bukan. Tetapi penderitaan itu bisa diproses sehingga menghasilkan hal yang baik. Menurut Tuhan, nilainya kekal. Nah, itu yang dimaksudnya. Jadi siapa yang meminta? Yang diminta untuk meminta, yaitu siapa saja yang kekurangan hikmat. Lalu apa yang diminta? Tidaklah ia memintakannya kepada Allah. Yang diminta adalah hikmat dari Allah. Hikmat Allah ini yang dimaksud. Amsal 2:6 berkata, hikmat itu adalah pengetahuan atau kepandaian surgawi, bukan dari dunia. Yaitu kebenaran Tuhan yang bernilai kekal. Amsal 9:10 berkata, permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Berarti ini adalah pengenalan relasi dengan Allah yang menghasilkan pengenalan akan Tuhan yang dalam. Yang bukan cuma tahu Tuhan secara data, tetapi dia kenal karakter Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan sedang lakukan, dia kenal Tuhan ini. Nah, itu artinya hikmat ya. Jadi, hikmat itu apa sih? Hikmat itu berarti kita itu bukan cuma tahu kebenaran, tetapi kita menghidupi kebenaran yang kita ketahui. Atau dengan kata lain, keterampilan menerapkan kebenaran dalam konteks hidup sehari-hari kita. Ya, dalam konteks hidup sehari-hari kita. Nah, seorang misionaris bernama Glenn Edsit, ya. Di abad yang lalu, dia itu seorang misionari bersama dengan keluarganya ke China di masa revolusi sosial. Kalau Bapak Ibu tahu sejarah China ya, ada revolusi sosial tuh ribut-ribut banget itu. Orang-orang asing tuh diusiri. Nah, satu kali di suatu hari rumah dia didatangi oleh para tentara. Para tentara itu datang menggerebek rumah dia dan berkata, kamu harus meninggalkan daratan Cina saat ini juga. Kami memberikan kamu waktu 2 jam. 2 jam untuk kamu packing, ya, packing, atur barang-barang itu, dan kami hanya memberikan kamu satu keluarga itu 200 pounds. Ya, 200 pounds. 200 pounds itu kalau dihitung-hitung ya, kira-kira 90 kilo, ya, 90,7 kilo, 200 pounds. Nah, kemudian dia langsung panggil anak-anaknya. Dia langsung panggil anak-anaknya dan berkata, kita harus pergi segera, dan kita cuma boleh bawa 90 kilo. 90 kilo, 200 pounds. Sekarang, ya, ambil barang-barangmu, pilih yang terbaik saja, nanti kita timbang. Akhirnya mereka langsung ambil barang-barangnya, pakaian-pakaian itu yang tidak penting dibuang, hanya yang penting-penting saja, pakaian-pakaian secukupnya, ya. Dan kemudian anak-anak ini juga karena sudah bertahun-tahun di China, mereka mempunyai banyak barang. Waduh, ini mainan favoritku, tapi ini terlalu berat. Mereka menimbang-nimbang semuanya, ya, semuanya ditimbang. Setelah itu mereka kumpulkan, ditimbang, waduh masih kelebihan 5 kilo, ya, dibuang lagi, mana yang lebih penting. Ini nggak lebih penting, oke buang. Sampai akhirnya 90,72 kilo, titik koma itu persis 200 pounds. 200 pounds. 90,72 kilo. Nah, kemudian dia berkata, ini kami sudah siap berangkat, kami sudah bawa 200 pounds, 90,72 kilo. Nah, kemudian tentara itu berkata, kamu sudah timbang dengan baik? Ya, titik koma. Apakah kamu sudah menimbang anak-anak kamu? Apakah kamu sudah menimbang anak-anak kamu? Saudara, semua hal yang tadi dikumpulkan itu jadi tidak ada artinya. Betul ya? Tidak ada arti. Semua langsung dibuang, 2 anaknya ditimbang, akhirnya mereka hanya bisa bawa sisa-sisa barang itu sedikit sekali. Karena mereka tidak mau kehilangan 2 anak. Jadi 2 anak ini jauh lebih berharga daripada semua barang-barang. Nah, pengetahuan bahwa
anak-anak ini jauh lebih berharga, itu pengetahuan. Pengetahuan. Tetapi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, itu adalah orang-orang yang menerapkan pengetahuan itu dalam hidup sehari-hari, yaitu dia rela membuang yang lain yang tidak berguna, tidak lebih berharga daripada anaknya. Nah, ini dikatakan Glenn Edge itu orang bijak. Karena apa? Dia lebih memilih anaknya daripada memilih barang-barang itu. Nah, saudaraku, banyak orang mengatakan, ya aku tahu Tuhan itu berharga. Tetapi betapa seringnya kita itu tidak bijaksana. Kita tidak mendahulukan Tuhan. Ya kan? Kita tahu itu betul, tetapi kita tidak melakukannya. Kita tidak menerapkannya. Berapa banyak di antara kita tahu anak kita lebih berharga daripada kekayaan kita. Tetapi berapa banyak pula dari antara kita lebih sibuk mengejar kekayaan daripada ngurusin anak, mempersiapkan anak untuk mendapatkan nilai kekal dalam hidupnya. Memperkenalkan Kristus pada anak kita. Berapa banyak di antara kita lebih peduli pada makanan, pakaian, tempat tinggal, sekolah anak-anak kita. Disiksa oleh Tuhan. Disiksa oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu menyukai menyiksa anaknya. Nah, ini salah paham lagi. Saudaraku, ada banyak macam salah paham, tapi kita tidak mungkin menyebutkan satu persatu. Mengapa Tuhan ingin kita meminta hikmat kepadanya? Karena meminta ini adalah wujud iman percaya kita kepada Allah. Tuhan ingin lewat penderitaan itu kita mendekat kepadanya dengan meminta. Mintalah, aku ini Bapakmu. Trust me. Mendekatlah kepadaku. Mintalah, kamu akan mendapatkan. Ketoklah, pintu akan dibukakan. Carilah, kamu akan menemukan. Mengapa meminta hikmat kepada Allah? Karena hanya Allah yang bisa memberinya. Dunia tidak bisa memberikan. Dunia malah, kalaupun dunia bisa, dunia tidak mau kasih ke saudara dan saya. Karena itu akan membuat dunia tidak tertarik. Dunia tidak menarik lagi. Nah, hanya Allah yang bisa memberikan hikmat Allah. Mengapa Allah meminta kita meminta hikmat? Karena Allah berjanji. Dia memberi hanya kepada yang meminta. Yang tidak minta, Tuhan nggak kasih. Nah, saudara, bagaimana Allah memberi hikmat itu? Perhatikan di sana ya. Kepada semua orang, Allah memberinya. Semua orang siapa? Semua orang. Yang kekurangan hikmat, yang meminta tapi tidak minta, tidak dikasih. Dan Allah memberinya dengan murah hati, dengan generous. Saudara, ciri dari kasih yang sejati itu adalah kasih yang superfluous, kasih yang nggak hitung-hitungan. Saudara perhatikan gambar di sebelah kanan itu adalah lukisan Rembrandt, The Prodigal Son, ya. Anak yang bungsu itu pulang habis-habisan, pergi dengan jubah kemewahan, pulang dengan jubah kemiskinan. Saudara lihat di kaki si bungsu itu sebelah kiri ya, sebelah kiri. Sebelah kanan pakai sandal, pakai kasut, sebelah kiri enggak. Kasutnya ada di sebelahnya. Ya. Artinya apa? Kalau saya melihat ini artinya bahwa itu sandal sudah jebol. Ya, waktu ditekuk rusak dia. Sandal aja dia tidak punya sandal yang layak. Nah, tetapi apa kata bapak ini? Apa kata ayahnya ini? Ayahnya langsung merangkul dia, langsung berkata, ayo, ini potong lembu yang terbaik, kasih dia baju yang paling bagus, berikan dia cincin itu. Jadi ini tidak hitung-hitungan papanya itu. Kasih yang terbaik untuk anaknya. Nah, demikian pula Tuhan itu dengan kita, dikatakan dalam Yakobus pasal 1, dia itu memberi kepada semua orang itu dengan murah hati. Tapi masalahnya kamu minta enggak? Kamu mau enggak betul-betul menginginkannya enggak? Nah, hal yang kedua ya, dengan tidak membangkit-bangkit. Ini menarik sekali. Ya, jarang sekali kita mendengarkan bagian ini dibahas. Jarang sekali pula kita menemukan ini di bagian kitab suci yang lain. Bahasa Yunani yang dipakai itu adalah oneidizo. Artinya to disgrace, to insult, cast blame, mock. Ya. Artinya
bahwa tidak membangkit-bangkit, itu artinya dia tidak merendahkan orang yang meminta kepadanya. Dia tidak menghina, bahkan dia tidak mengungkit-ungkit kesalahan. Kita mungkin punya pengalaman, jangan minta sama itu, nggak enak ya, mintanya dikit. Wah, waktu ngasih itu, waduh, bibirnya itu, omongannya itu tajam, sakit saya. Daripada minta di dia, saya minta ke orang lain. Loh, kenapa? Iya, kalau aku minta, ya boleh nggak pinjam uang? Kamu itu nggak malas, nggak suka kerja, nggak bertanggung jawab. Kamu masih ingat nggak kamu tuh judi yang dulu nggak dibayar? Wah, ini mau ngasih, tapi mulutnya itu melukai. Nah, dikatakan Allah itu tidak demikian. Allah itu tidak membangkit-bangkit. Kalau saudara minta kepada dia dengan rendah hati. Tuhan tuh tidak bilang, nah, baru tahu rasa lu ya kan? Sekarang lu baru cari gua. Nah, Tuhan tidak pernah punya sikap begitu. Itu sikap manusia. Ya. Tuhan tidak pernah bilang, nah, kapok lu, sekarang baru minta-minta sama aku. Tunggu sebentar ya, sabar ya. Ya, kalau selama ini kamu sudah nyuekin aku cuekin kamu balik. Nah, itu membangkit-bangkit. Nah, Tuhan itu tidak membangkit-bangkit. Lalu bagaimana cara Tuhan itu memberikan hikmat? Nah, kita mendapatkan clues ya dari Kolose 3 ayat 16. Yaitu lewat firman Tuhan dan komunitas orang beriman. Tuhan itu memberikan superfluous. Ya. Kolose 3:16 berkata, hendaklah perkataan Kristus, firman Kristus, prinsip-prinsip Kristus, kebenaran Kristus, diam dengan segala kekayaannya. Ingat ya, superfluous. Tuhan tidak memberikan kita tuh incrit. Tidak memberikan kita hikmat itu sedikit-sedikit. Dia memberikan banyak. Sekarang tergantung kamu mau terima berapa. Gitu ya. Tetapi Tuhan menyediakan banyak sekali. Nah, itu hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat, ya itu ya, perkataan Kristus dengan segala kekayaannya itu, dengan segala hikmat, kamu itu mengajar, menegur seseorang akan yang lain. Jadi ada interaksi di dalam komunitas itu, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi, saudaraku, Tuhan itu memberikan kita companions, rekan sesama tubuh Kristus di dalam penderitaan. Jadi kalau saudara dan saya menderita, ini khususnya orang-orang yang depresif. Orang-orang depresif itu mempunyai kecenderungan melakukan withdrawal, menjauh dari orang lain. Justru ini adalah perilaku yang berbahaya. Karena semakin dia menjauh, semakin dia sulit untuk mendapatkan hikmat. Semakin sulit dia mendapatkan hikmat, semakin gampang dia hancur di tengah penderitaan. Nah, hati-hati kalau saudara mempunyai teman-teman yang depresif, ya, mempunyai kecenderungan itu, dia justru membutuhkan Anda, membutuhkan orang lain. Semakin dia masuk dalam lembah kekelaman, dia semakin membutuhkan orang lain di sekitarnya. Cuman caranya kita harus bijaksana, tidak memaksa, tetapi selalu ready, ada di sampingnya. Kita pun seperti itu. Salah satu diagnosis saudara dan saya ini sedang sehat rohaninya apa enggak, adalah apakah kita menyukai persekutuan di mana firman itu diberitakan dan di mana orang-orang di dalamnya itu saling menegur, saling mengajar, saling menguatkan. Kalau kita tidak sedang menyukai pertemuan atau persekutuan dengan orang-orang demikian, hati-hati, saudara dan saya sedang menjauh dari sumber hikmat. Dari sarana-sarana hikmat yang Tuhan berikan. Ibrani ya pasal 10 24-25 mengatakan janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah ya yang dibiasakan oleh seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi kita itu justru harus menarik diri kita itu mendekat kepada orang-orang seperti mereka. Ibrani berkata karena hari Tuhan yang semakin mendekat. Apa maksudnya? Dalam Ibrani itu ditulis dalam konteks diaspora itu tadi ya. Ada penderitaan itu ada di mana-mana. Orang Kristen itu dianiaya. Justru semakin dianiaya, kita harus semakin berkumpul. Semakin membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, ini karena di sanalah ada sumber hikmat. Coba perhatikan Kolose 3:16. Nah, itu meminta hikmat. Nah, sekarang meminta hikmatnya bagaimana? Meminta hikmat di dalam iman. Bukan di dalam kebimbangan. Yakobus 1 ayat 6-8 ya.
bagian terakhir ya. Hendaklah ia meminta hikmat itu dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Nah, ini ada dua kata penting di sini, iman dan bimbang. Iman Alkitabiah kita tahu ya terdiri dari 3 aspek, yaitu notisia, asensus, dan fidusia. Notisia itu pengenalan akan Allah. Asensus itu kita memiliki karakter yang akhirnya kita semakin lama kita semakin setuju dengan Allah. Fidusia itu adalah menyerahkan diri kepada Allah. Nah, semuanya ini adalah bagian dari iman. Iman yang sejati itu tidak bisa cuma satu, bukan cuma pengenalan, tetapi harus menyetujui juga. Ya. Dan setelah menyetujui, dia menyerahkan dirinya kepada Allah, karena dia tahu Allah adalah mempunyai segala sesuatu. Nah, sehingga ketika Yakobus pasal 1 itu berkata, ayat 6 berkata, meminta dalam iman, ini bukan meminta untung-untungan, meminta seperti orang berjudi itu. Ya, pokoknya minta aja. Kita bilang minta, ya kita minta aja lah. Dikasih ya oke, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Gitu. Ini iman spekulatif, itu bukan iman. Ya. Tetapi meminta dalam iman, itu artinya kita meminta karena kita percaya kepada Allah. Amsal 3 ayat 12. Mintalah kepada Allah sebagai Bapa. Mintalah hikmat kepada Allah sebagai Bapa yang akan memberi kepada anaknya. Nah, itu saudara bisa baca ya, kita tidak punya waktu cukup untuk membaca Amsal 3:12, saudara catat ya. Nah, jadi meminta dalam iman itu artinya apa? Meminta karena kita itu mengenal Allah. Allah itu baik, Allah itu suci, Allah itu penuh hikmat. Jalan Allah tak terselami, ya. Dan kita meminta karena kita setuju dengan cara kerjanya Tuhan, sekalipun aku nggak ngerti cara kerjamu, tapi aku tahu Engkau yang terbaik. Engkau selalu memberi yang terbaik. Ini semuanya tidak akan sia-sia. Nah, meminta dalam iman juga artinya ada aspek fidusianya, yaitu meminta dengan berserah kepada kedaulatan dan keputusan Tuhan. Seperti yang diterapkan oleh Tuhan Yesus. Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi, bukan sesuai kehendakku. Biarlah kehendakmu saja yang jadi. Nah, ini meminta dalam iman itu seperti itu, saudaraku. Tidak memaksa Tuhan mengerjakan kehendak kita. Tetapi meminta dengan kerendahan hati, meminta karena kita tahu semuanya ini ada dalam kontrol Allah, dan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik, dan kita menyetujui. Tuhan, sekalipun ini berat, aku jalani. Tapi aku mau Engkau ada di sisiku. Berikan aku hikmat, bagaimana menghadapinya, bagaimana bersikap, bagaimana merespons. Bahkan, Tuhan, ajari aku bagaimana berdoa. Ya, saudara perhatikan, orang-orang beriman di dalam kitab suci itu berdoa. Daniel berdoa. Sadrah, Mesah, dan Abednego berdoa. Abraham berdoa ketika lemah iman. Ya. Hana, mama dari Samuel, di tengah penderitaan, dia disalah mengerti orang, dianggap dia dikutuk, dia berdoa kepada Allah. Sakaria dan Elisabet, orang tua dari Yohanes, berdoa. Saudara lihat bagaimana mereka berdoa. Itu berdoa dalam iman. Ya, tentu lebih penting lagi, contoh yang paling sempurna adalah bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Tugasku adalah menuntaskan pekerjaan yang sudah diberikan. Nah, itu meminta dalam iman. Lalu apa dimaksud bimbang? Jangan bimbang, dikatakan ya. Nah, kata bimbang ini menarik, saudaraku. Kata ini disebut diakrino. Judging back and forth. Ya, menilai itu bolak-balik gitu ya. Discriminating, overjudging, bimbang, ragu dan seterusnya. Jadi dalam konteks Yakobus 1 ayat 6 ya, ini berarti mempertimbangkan tentang Allah ya, kemampuan Allah, kebaikan Allah itu berlebihan. Sehingga akhirnya meragukan.
Nah, orang yang bimbang itu seperti ini. Tuh, aku meminta hikmat pada Tuhan. Iya kalau dikasih, kalau tidak dikasih bagaimana? Nah, ini orang yang bimbang. Ya, apakah Tuhan itu masih mau mengasihi orang seperti aku? Nah, kalau 1 kali, 2 kali tidak apa-apa, tapi kalau terus-menerus, itu berarti saudara bimbang. Nah, kalau bimbang, tadi dikatakan dalam Yakobus itu ya, jangan dia berpikir bahwa Tuhan akan memberi yang dia minta, karena Tuhan tidak pernah menghargai kebimbangan. Tuhan itu menghargai iman. Markus 11 ayat 24 ya, doa dalam iman itu adalah masalah relasi, saudaraku, bukan masalah rumus. Saya bacakan Markus 11 ayat 24 ya. Markus 11 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, artinya dalam iman, ya, bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi janji mendapatkan jawaban doa, itu diberikan oleh Tuhan kepada orang beriman, bukan kepada orang bimbang. Itu sebabnya di dalam Yakobus tadi, dengan jelas, ya, Yakobus itu berkata demikian. Orang yang demikian, orang yang bimbang, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Janganlah ia mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah kasih kepada orang bimbang. Nah, ayat 8 itu menggunakan istilah yang lain, yaitu mendua hati. Orang bimbang ini orang yang mendua hati. Yaitu orang yang double-minded, hati dan pikirannya bercabang, tidak stabil. Waduh, kalau aku tidak bisa dapat dari Tuhan, ya sudah aku akan cari cara yang lain. Aku punya plan A, punya plan B. Nah, ini orang yang seperti ini, itu bukan orang yang pinter, tetapi orang yang licik. Orang yang hanya memanfaatkan Tuhan, tetapi bukan orang yang bergantung penuh pada Tuhan. Nah, ini orang mendua hati, orang yang bimbang. Ya. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Nah, orang yang demikian, meminta dengan bimbang, janganlah mengira akan menerima sesuatu dari Tuhan. Mengapa? Satu, meminta dalam iman itu adalah masalah relasi. Yang kedua, Allah mendengar doa dalam iman, bukan doa dalam bimbang, manipulatif, dan transaksional. Bukan transaksional. Aku minta sama Tuhan. Nanti, bahkan kita berdoa, Tuhan, kalau Engkau menyembuhkan aku, nanti aku akan memberikan persembahan 20% mulai bulan depan. Ini transaksi, saudaraku. Karena apa? Tuhan tidak butuh uang kita. Tuhan itu butuh hati kita diserahkan kepada Tuhan. Ya, buat Tuhan 20% terlalu sedikit. Kalau kamu kasih 100%, mungkin aku akan sembuhkan kamu. 100% artinya berserah. Ya, 100% itu artinya ya kamu kita tidak akan berdoa lagi minta syarat kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memberikan aku apa yang aku minta, aku akan berimu 100%. Tuhan bilang, kasih aku 100% dulu. Kalau 100% hati kita dikasih ke dia, berarti kita percaya kepada Tuhan 100%, kita tidak bimbang lagi, berarti percaya itu termasuk pula, terjadilah kehendak-Mu bukan kehendak-Ku. Itu 100%. Nah, seperti itu. Jadi, saudara ingat ya, hati-hati kita jangan berdoa memanipulasi Tuhan. Baik, saudaraku, jadi apa konklusi kita? Di tangan Allah, penderitaan itu bukan tujuan akhir ataupun penghancur iman. Sebaliknya, di tangan Allah, penderitaan itu adalah pointers to God, ya. Penunjuk kepada Allah. Yang sebenarnya lewat penderitaan itu kita semakin datang dekat kepada Allah. Nah, semakin dekat kepada Allah, kita itu semakin murni iman kita. Kita semakin mengenal Dia, semakin setuju dengan cara kerjanya, dan semakin menyerahkan hidup kita kepadanya. Ingat ya, aspek iman itu ada 3, pengenalan, persetujuan, dan penyerahan diri. Saudaraku, kalau kita itu memiliki iman itu seperti emas. Dia tidak takut api. Iman tidak takut diuji. Yang takut kepada ujian itu adalah emas palsu, yang bukan emas. Tetapi kalau ada emas sekalipun kecil, tidak apa-apa, saudaraku. Sekalipun, ya Pak, tapi saya ini bukan emas 1 kilo, saya itu emas 1 gram, bagaimana? Tidak apa-apa. Emas 1 gram akan menjadi emas 24 karat kalau dia melewati api.
Bukan masalah berapa kilogramnya, bukan masalah berapa beratnya, tapi masalah berapa karatnya. Ini yang Tuhan lebih peduli. Karena setiap orang itu Tuhan berikan berat bobot yang berbeda-beda dalam hidupnya. It's okay. Ya. Nah, emas tidak takut akan api hanya akan memurnikannya. Nah, saudaraku, apakah kita seperti Paulus belajar ya? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana lewat persekutuan itu aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, maukah kita meminta hikmat? Dan memintanya di dalam iman, bukan di dalam kebimbangan. Amin. Ya. Nah, sekarang saatnya buat kita untuk tanya jawab.